Spare Me, Great Lord. Chapter 861 Bahasa Indonesia. Bab 861, Berintegrasi dengan Pedang. Zhang Weiyu tidur di atas kang, sementara Lu Su mengambil beberapa rumput kering dan meletakkannya di lantai untuk dia tiduri. Tidak lama kemudian, Zhang Weiyu tertidur. Lu Su menyandarkan kepalanya di lengannya, tetapi tidak tertidur. Dia secara misterius datang ke dunia ini. Dia telah mengalami banyak hal hanya dalam satu hari. Dia memaksa dirinya untuk dengan cepat memilah-milah pikirannya dan berharap untuk memahami apa dunia ini. Dia hanya makan satu roti hari ini. Dia makan setengah di sore hari dan setengah lagi di malam hari. Otot-ototnya mulai terasa sakit, seperti saat dia bekerja setelah keluar dari panti asuhan. Tapi saat itu, dia masih memiliki Xiaoyu. Lu Xiaoyu dengan patuh akan membantunya mencuci pakaiannya. Ketika dia melihat pakaian di luar jendela, dia akan merasa lebih tenang. Tapi sekarang, dia sendirian di tempat yang berbahaya. Dia sedang mencari cara untuk kembali ke rumah. Dia tidak tahu apa yang Lu Xiaoyu lakukan. Apakah dia akan sangat marah? Lu Su ingin membolak-balik catatan titik-titik marah bahayanya dan melihat apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan Lu Xiaoyu. Jika hanya ada satu kalimat di belakang, itu akan sangat melegakan. Tidak apa-apa bahkan jika itu adalah keluhan dari Lu Xiaoyu. Tetapi dia menemukan bahwa seolah-olah titik-titik marah bahaya tidak dapat menembus penghalang antara dua dunia. Lu Su bangkit dan berjalan ke halaman. Dia perlahan merangkak di tanah dan mulai melakukan push-up. Bahkan jika lengannya gemetar, dia bertahan. Keringat menetes dari dagunya ke tanah, sampai Lu Su tidak memiliki kekuatan lagi untuk menopang dirinya sendiri. Ketika dia tidak bisa lagi melakukan push-up, dia hanya duduk dengan kaki disilangkan di tanah dan beristirahat. Zhang Weiyu bersandar ke dinding dan melipat tangannya. Dia bertanya, apakah kamu sangat ingin menjadi kuat? Sejujurnya, tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak kuat. Bukankah Raja Dewa yang lama mati meskipun dia begitu kuat? Jadilah petani saja. Jika kamu tidak tahan dengan rasa lapar, jadilah budak. Bagaimanapun, kamu akan bisa hidup. Lu Su memandang Zhang Weiyu. Itu bukan menjalani hidup, itu adalah hidup untuk beberapa saat. Jika aku hidup hanya untuk makan, lalu apa artinya hidup? Masih ada lebih banyak alasan yang tidak diungkapkan Lu Su. Dia ingin pulang dan menemukan Lu Xiaoyu. Tidak ada teknik yang cocok untuk Lu Su. Dia hanya bisa berlatih. Karena makhluk lain bisa memperkuat fisik mereka dengan menyerap spirit Qi, manusia juga bisa, kan? Lu Su juga memikirkan masalah di masa lalu. Orang biasa di bumi telah menyadari bahwa setelah fajar era kaya magis, bakat mereka meningkat pesat sebagai hasil dari pelatihan, jauh lebih banyak daripada di masa lalu. Jadi, dalam 2 tahun sejak awal era kaya magis, beberapa atlet telah mencapai kecepatan dan kekuatan kelas F. Ada konsentrasi energi magis yang tinggi di sini. Jika dia hanya berlatih, apakah dia bisa mencapai hasil yang sama? Lu Su tidak perlu terlalu kuat. Itu akan cukup selama dia bisa melepaskan diri dari rantai. Bahkan jika dia belum mencapai peringkat 1, dia dapat dengan aman menemukan jalan pulang. Zhang Weiyu menatap Lu Su. Dia tidak mengungkapkan pendapatnya dan berjalan kembali ke rumah. Jika kamu ingin berlatih, maka berlatihlah. Hanya saja, jangan mengabaikan pekerjaan kamu. Aku tidak berharap kamu begitu galak dengan penampilan pucat dan bersih kamu. Pergi ke depan dan melatih. Di dunia ini, mereka yang berhasil disebut raja, dan mereka yang gagal disebut bandit. Mereka yang berhasil seringkali sangat galak. Lu Su memandang Zhang Weiyu dan berkata, saudaraku, kamu adalah seorang petani dengan kehidupan yang lebih buruk daripada seorang budak. Berhentilah mengkritikku. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 399. Zhang Weiyu dengan marah kembali tidur. Dia ingin memuji anak muda ini atas kerja kerasnya, tetapi pujiannya tidak berhasil. Setelah Lu Su selesai beristirahat, dia berdiri lagi. Dia menemukan sepotong kayu bakar dan mengingat bagaimana dia berlatih dengan Li Xianyi. Tetapi ketika dia bersiap untuk berlatih, dia tiba-tiba punya ide. Dia memperlambat gerakannya. Saat potongan kayu bakar perlahan jatuh, Lu Su menurunkan pinggangnya dan mengangkat tangannya. Dia telah berubah dari smash ke pick. Meskipun kekuatan Lu Su telah hilang, permainan pedangnya masih menakjubkan seperti sebelumnya. Tidak ada seorang pun di bumi yang ahli dalam permainan pedang seperti Lu Su, kecuali Li Xianyi. Dia telah menghafal beragam variasi dari sajak 13 huruf. Saat itu, dia berlatih seperti Li Xianyi.
dia akan memperlambat gerakannya. Ini adalah proses untuk berintegrasi dengan pedang. Lu Su sesekali mempercepat dan memperlambat. Ada kalanya tubuhnya tidak bisa mengikuti. Tetapi setiap kali dia tidak bisa mengikuti, seolah-olah dia sejajar dengan dunia. Spirit Ki dengan lembut meresap ke dalam otot dan tulangnya, memberi nutrisi pada tubuhnya. Di masa lalu, Spirit Ki benar-benar tidak bisa masuk ke tubuhnya, karena peta surgawi terlalu kuat. Sekarang, permainan pedang Lu Su lebih kuat dari kekuatannya yang sebenarnya. Ini adalah hasil dari bangun jam 3 pagi setiap hari untuk berlatih. Ini adalah hadiah yang diberikan dunia kepadanya atas usahanya. Dia akan dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi ketika dia mencapai peringkat 1. Lu Su merenung. Dia memiliki batas, tetapi bukan kekuatannya. Lalu mengapa Spirit Ki memasuki tubuhnya saat dia berlatih? Apakah dunia perlahan-lahan membantunya menebus kekurangannya? Spirit Ki hanya membantunya memperkuat fisiknya. Lu Su merasa bahwa selama proses pelatihan ini, tubuhnya tumbuh lebih kuat. Setelah kejadian ini, Lu Su menyadari bahwa ada beberapa celah dalam latihan tubuhnya. Dia ingin menebus mereka, tapi tidak peduli apa, dia sangat membutuhkan metode ini untuk melindungi dirinya sendiri. Saat fajar menyingsing, Zhang Weiyu berjalan keluar dan meregangkan tubuh. Ketika dia melihat Lu Su, dia terkejut. Apakah kamu berlatih sepanjang malam? Lu Su memikirkannya dan berkata, aku terlalu lelah, jadi aku tidur di halaman. Bukankah aku bilang? Zhang Weiyu tertawa. Orang biasa sepertimu yang terobsesi dengan latihan harus beristirahat dengan tepat. Kenyataannya, Lu Su telah berlatih sepanjang malam. Yang terpenting, dia menyadari bahwa semakin dia berlatih, semakin energi dia. Semua kelelahan yang dia rasakan setelah seharian bekerja telah hilang. Dia merasa beruntung karena saat itu, dia tidak takut dengan kesulitan yang akan dia hadapi saat berlatih permainan pedang. Berkat itu, hari ini berubah menjadi lebih baik. Meskipun dia jauh dari mencapai peringkat 6, Lu Su tahu bahwa itu hanya masalah waktu. Setidaknya dia memiliki jalan pintas di dunia ini, di mana teknik dikendalikan oleh kelas. Pada saat itu, sekelompok pria di atas kuda berlari mendekat. Ketika mereka datang ke pintu Zhang Weiyu, pemimpin mereka berkata dengan tidak sabar, pemilik aku mengirim aku ke sini untuk mengirimkan hadiah ini. Akankah pemuda tampan itu menerimanya? Sebelum mereka berangkat, pemiliknya telah memberitahu mereka bahwa orang-orang dengan karakter kuat tidak akan menerima hadiah semacam ini. Jika Lu Su tidak menerimanya, mereka akan membawanya kembali. Jadi, mereka di sini hanya untuk formalitas. Mereka tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Lu Su melihat segel mereka. Mereka berasal dari keluarga Yu. Lu Su mengerutkan alisnya. Kemarin, dia baru saja membuktikan dirinya sebagai seseorang dengan kekuatan karakter. Dia tidak bisa menghancurkan citranya begitu saja. Apakah ada sesuatu untuk dimakan di dalam? Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 666. Dari Spare Me, Great Lord. Chapter 862 Bahasa Indonesia. Di depan Lu Su, jalan sempit melewati pemandangan pedesaan. Dinding tanah liat dan pagar kayu sederhana berjajar di sisi-sisinya. Di luarnya berdiri kuda-kuda tinggi dan budak-budak yang masing-masing bersenjatakan pedang. Para budak mempertahankan gaya rambut yang tidak rapi dan mengenakan jubah dan sepatu bot. Pada saat itu, Lu Su merasa bahwa dia telah melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. Sejujurnya, rasanya lebih seperti dia melakukan perjalanan melintasi waktu, daripada ruang. Faktanya, Lu Su akan menolak hadiah dari keluarga Yu jika itu terjadi sebelum malam itu karena secara praktis, dia membutuhkan perlindungan mereka. Namun, dia tidak terlalu peduli, dan dia juga tidak mau menjadi budak. Bagaimanapun, dia awalnya menolak tawaran Niting untuk menjadikannya Raja Surgawi ke-9, apalagi menjadi budak. Tapi itu adalah kasus yang berbeda sekarang. Lu Su memiliki kepercayaan diri untuk mencapai kemampuan peringkat 4, setara dengan kelas D di bumi, dalam 1 bulan. Semakin lama dia menghabiskan waktu di sana, semakin kuat dia. Menurut Zhang Weiyu, tuan tanah paling kuat di kota hanyalah peringkat 4. Peringkat 3 ke atas hanya dapat dicapai oleh bangsawan karena teknik yang diperlukan untuk kultivasi tingkat tinggi hanya disediakan untuk kelas atas. Namun demikian, Lu Su dilengkapi dengan seperangkat keterampilan kultivasi yang lengkap. Sementara bangsawan hanya bisa mencapai peringkat 2 paling banyak, dia akan bisa naik lebih tinggi lagi. Terlebih lagi, dia bukan lagi pemula yang baru di masyarakat.
Mengingat pengalaman hidupnya yang kaya, dia bisa membuat keputusan yang lebih baik daripada banyak tuan tanah dan bangsawan di kota. Karena itu, dia memutuskan untuk melupakan perlindungan untuk makanan. Para budak, yang ada di sana untuk mengiriminya hadiah, saling memandang dengan bingung. Mereka tidak mengharapkan dia untuk menerima persembahan mereka, karena tuan tanah mereka menggambarkan dia sebagai orang yang berintegritas. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, Lusu sudah mulai memberi perintah. Ayo, taruh semuanya di kamar, jangan mengotori makanannya. Para budak melakukan seperti yang diperintahkan. Zhang Weiyu memperingatkannya dengan lembut, kamu akan kehilangan perlindungan keluarga Yu jika kamu terus seperti ini. Faktanya, wajah cantik tidak bisa menjanjikan keselamatan di dunia ini. Biarkan aku memberitahu kamu, ada 3 tuan tanah utama di kota dan keluarga Yu tidak mengambil keputusan. Tanpa perlindungan Yu, 2 keluarga lainnya bisa merebutmu sesuka mereka. Mereka cukup jahat. Selain itu, para bangsawan, yang merupakan bos sebenarnya di sini, tidak tertarik untuk bernegosiasi dengan kamu. Semua orang harus mendengarkannya. Lusu mengangguk diam sebagai tanda terima. Sekarang dia mengetahui bahwa kekuatan utama di kota Tiangeng adalah orang kelas atas dan 3 tuan tanah yang berpengaruh. Selain itu, seluruh kota adalah tanah feodal bangsawan, menjadikannya orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas tanah ini. Selain itu, Lusu tidak setuju dengan bagian di mana dia digambarkan memiliki wajah cantik. Meskipun Korel pernah menyebutnya tampan juga, dia menambahkan bahwa dia bukan wajah terbaik yang dia lihat. Namun, Lusu tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang di alam semesta Luniverse memiliki warna kulit yang agak gelap, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang berkulit putih. Apakah ini sebabnya dianggap bahwa semua orang berkulit putih itu cantik? Lusu merenungkannya. Seketika dia mengembangkan watak yang baik terhadap dunia ini. Namun, Zhang Weiyu memperhatikan bahwa Lusu tidak menganggap serius kata-katanya. Setelah para budak mengantarkan semua barang ke kamar, mereka tampak tidak puas dengan kondisi rumah Zhang Weiyu yang kumuh. Pemimpin kelompok itu keluar dari rumah dan berkata, kita sudah selesai di sini. Kami akan kembali untuk melapor. Ketika dia baru saja selesai berbicara, dia melihat Lusu sudah membongkar kotak hadiah di dalam ruangan. Kotak itu dibungkus dengan kertas merah, yang memberikan kesan meriah. Para budak dibuat terdiam. Kemudian, mereka berteriak keras lagi, kami akan kembali. Tentu, pergi. Lusu memecat mereka dengan lambaian. Dia membuka bungkusnya untuk mengungkapkan sebuah kotak penuh makanan penutup. Kejutan yang menyenangkan. Setelah para budak pergi, Zhang Weiyu menelan ludahnya saat dia melihat Lusu mengunyah makanannya. Lusu mendorong kotak makanan penutup yang belum dibuka ke Zhang Weiyu dan berkata, ini. Itu untuk kamu. Zhang Weiyu menolak tawaran itu dengan menggelengkan kepalanya. Simpanlah untuk dirimu sendiri. Kamu membutuhkan diet yang baik untuk pelatihan kultivasi. Lagi pula, memakan ini tidak membantuku. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Zhang Weiyu tiba-tiba berubah. Tapi aku sarankan kamu tidak menyelesaikan semuanya dengan tergesa-gesa. Gadis Yu bukanlah seseorang yang kamu bayangkan. Aku ragu dia akan begitu baik padamu lagi. Lusu tersenyum tetapi tidak berhenti makan. Dia tahu bahwa Zhang Weiyu cerdas, berhati hangat tetapi lugas ketika berbicara. Namun, Lusu tidak mempermasalahkannya. Satu-satunya pikiran di benaknya sekarang adalah melanjutkan latihan permainan pedangnya. Lebih jauh lagi, dia benar-benar berharap bahwa belenggu di atas peta surgawi dan lautan Qi dapat dihilangkan dengan kecepatan yang lebih lambat sehingga memungkinkan lebih banyak waktu untuk melatih kekuatan fisiknya dengan pengenalan spirit Qi yang langka. Jika peta surgawi dibebaskan terlalu dini, roh Qi di tubuhnya akan dikuasai oleh kekuatan surgawi, menghentikan pelatihan fisiknya sebelum waktunya. Nyatanya, Lusu merasa tersesat. Tapi dia harus menghibur dirinya sendiri dengan cara ini karena belenggu tidak bisa dilepas dalam waktu dekat. Setelah beberapa saat, Zhang Weiyu tidak tahan lagi dengan godaan melihat Lusu mengunyah makanan enak. Dia melemparkan cangkul ke bahunya dan berteriak, oke, kamu sudah cukup makan, ayo pergi dan bertani di tanah. Tidak, Lusu menolaknya, tunggu sampai aku menghabiskan semua makanan penutup. Setelah jeda singkat, Zhang Weiyu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa hidup dengan baik seperti ini? Mereka tidak akan mengirimi kamu barang lagi setelah mengetahui kepribadian kamu hari ini. Jadi apa yang akan kamu makan jika kamu tidak bertani? Lusu menggelengkan kepalanya dan bersikeras.
Aku akan pergi setelah aku menghabiskan makanannya. Dia tidak mengendur. Sebaliknya, dia sibuk mengisi kembali kekuatannya dan dia tidak ingin membuang waktunya, sumber daya paling berharga di dunia yang berbahaya ini, untuk hal yang tidak perlu. Sebelumnya di pagi hari, Lu Su telah menghitung waktu dan menyimpulkan bahwa dia akan dapat mencapai peringkat 6 dalam 2 hari, mengingat dia hanya bisa berlatih di malam hari. Namun, jika dia bisa memanfaatkan waktunya di hari itu, dia akan bisa mencapai peringkat 6 keesokan paginya. Di kota Tiangeng, sebagian besar budak lebih rendah dari peringkat 6. Zhang Weiyu menatap Lu Su dengan seringai dingin. Sekarang, kesannya tentang Lu Su telah berubah menjadi pemalas yang tidak berguna. Dia berkata, "Berhentilah bermimpi. Kita hanya memiliki satu kehidupan. Bagaimana kamu bisa berlatih kultivasi dengan sikap ini?" Omong kosong. Setelah dia pergi, Lu Su mulai berlatih permainan pedangnya di halaman dengan perhatian yang terengah-engah. Saat roh qi di sekitarnya mengalir dengan gerakannya, Lu Su bisa merasakan peningkatan kekuatan di otot dan tulangnya. Pengoperasian organ tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Tak terlihat dan tak terdengar, darahnya dipompa melalui pembuluh darahnya kuat seperti drum bergulir. Ketika Zhang Weiyu kembali ke rumah setelah bekerja, dia melihat jejak kaki di tanah kering di halaman belakang. Beberapa jejak kaki itu sedalam lebih dari setengah inci. Spare me, Great Lord. Chapter 863 Bahasa Indonesia. Bab 863 Rumah Bordil. Zhang Weiyu masuk ke dalam rumah. Rumah mereka dipisahkan menjadi 2 area, satu untuk tidur dan satu lagi untuk memasak. Di dalam ruangan kecil, Lu Su sedang merebus air di atas dapur. Zhang Weiyu menyandarkan cangkulnya di dinding dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu lakukan?" "Air panas mendidih untuk diminum. Aku bisa menggunakan sisanya untuk mandi air panas juga," jawab Lu Su sambil tersenyum. Zhang Weiyu tersentak kaget. "Untuk minum, tidak bisakah kamu meminumnya langsung? Selain itu, kamu bisa membasuh diri di sungai. Butuh usaha keras untuk membawa air ke sini. Kenapa kamu menyia-nyiakannya?" Ada tong air raksasa di ruangan itu. Biasanya tong itu tidak penuh karena Zhang Weiyu tidak cukup kuat untuk membawa terlalu banyak air setiap hari. Dia sudah harus berjuang untuk membawa air yang cukup untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian, air adalah sumber daya yang berharga di rumah tangganya. Jika airnya habis, dia harus berjalan ke sungai lebih dari 3 km jauhnya untuk lebih air. Lu Su menjawab sambil tersenyum. "Air yang tidak diolah tidak dapat diminum. Terlalu kotor, tapi jangan khawatir tentang aku menghabiskan air kamu. Tongnya hampir penuh sekarang." Sulit dipercaya, Zhang Weiyu melirik tong itu dan menyadari bahwa tong itu benar-benar penuh. Dia menatap Lu Su dengan tak percaya. "Apakah kamu membawanya pulang?" Zhang Weiyu merasa luar biasa bahwa seorang pemalas seperti dia tiba-tiba bersedia untuk melintasi jarak jauh dan membawa kembali cukup air untuk mengisi tong. Lagi pula itu bukan pekerjaan mudah. Lu Su menertawakannya. Dia mengambil mangkuk dan menuangkan air matang untuk dirinya sendiri. Sejujurnya, air yang tidak diolah memiliki bau yang tak tertahankan yang membuatnya sulit untuk menelan Lu Su. Namun, orang-orang di Luniverse sudah terbiasa hidup dengan persediaan makanan dan air berkualitas rendah. Beberapa dekade yang lalu, banyak orang meninggal karena bakteri dalam makanan mereka dan hanya mereka yang memiliki jenis antibodi tertentu yang selamat dari bencana. Oleh karena itu, tanpa kekuatan aslinya, akan lebih bijaksana bagi Lu Su untuk ekstra hati-hati di dunia ini. Zhang Weiyu bergumam, "Budak sepertimu sangat pemilih." Ekspresi Lu Su menjadi gelap seketika. "Budak apa?" Zhang Weiyu tidak menjawab. Sebaliknya, dia bergumam, "Ketika dia mengingat masa lalunya, air mendidihmu benar-benar mengingatkanku pada hari-hari di masa lalu. Saat itu, hidup kami tidak begitu sulit. Ketika Raja Dewa yang lama masih hidup, dia menstandarkan bahasa lisan dan tulisan kita, mata uang kita, dan satuan pengukuran kita. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, Raja Tua membuat peraturan bahwa semua penduduk Luniverse tidak diperbolehkan minum air yang tidak diolah, atau buang air besar di depan umum. Dia bahkan telah menyebarluaskan buku dan sumber daya dan memungkinkan pendidikan untuk semua anak. Setelah itu, dia memulai sistem ujian yang memungkinkan mereka yang berlatar belakang keluarga sederhana untuk menaiki tangga sosial. Aku berharap Raja Tua itu masih hidup. Jika dia, dunia tidak akan berantakan seperti itu. Lu Su tercengang. Dia benar-benar curiga bahwa Raja Tua ini telah mengunjungi bumi sebelumnya. Tunggu,
Itu sebenarnya mungkin karena kedua dunia itu benar-benar terhubung. Sebagai orang terkuat di alam semesta Luniverse, orang itu bisa saja mengunjungi bumi seperti bagaimana penduduk bumi bepergian ke luar negeri. Siapa tahu, untuk beberapa alasan, Lusu tiba-tiba merasa bahwa Raja sekarang lebih manusiawi. Seolah-olah dia bukan lagi dewa yang menjauhkan diri dari masa dan dengan bangga menerima pemujaan mereka. Sebaliknya, dia lebih seperti manusia. Lusu bertanya dengan santai, apalagi yang dilakukan Raja tua itu. Itu menarik minat Zhang Weiyu. Dia dengan bersemangat melanjutkan, Raja tua menjalani kehidupan yang legendaris dan dia memiliki begitu banyak cerita untuk diceritakan. Dia dengan berani memimpin tentaranya dan bertempur di medan perang selama 3.000 tahun, membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia mengakhiri perang dengan cepat dan manis. Cerita yang paling aku suka ternyata disukai semua orang di sini dan aku sudah bosan mendengarnya berulang-ulang. Suatu kali, dalam perjalanan untuk mengunjungi Dewa Langit Timur, Yu Fuyao, dia berjalan melewati rumah bordil, wajah Lusu cerah. Aku tidak tahu ada rumah bordil di sini. Jangan pergi ke sana jika kamu ingin berlatih kultivasi, kata Zhang Weiyu, sambil menatap Lusu dengan tatapan menghina. Kemudian, dia melanjutkan, saat Raja tua berjalan melewatinya, seorang gadis dengan sengaja melemparkan tongkat kayu, yang digunakan untuk membuka jendela, ke arahnya, dalam upaya untuk menarik perhatiannya. Raja tua itu mendongak, dan gadis itu berkata, "Tuan, bisakah kamu mengirim tongkat itu? Sebagai imbalan atas bantuan kamu dapat melakukan apa saja untuk aku." Pada akhirnya, Raja tua mendatanginya dengan tongkat dan kemudian meminta gadis itu untuk menulis, "Aku tidak akan pernah melempar tongkat kayu lagi," sebanyak 30 kali. Hahaha, Lusu menarik napas kaget. Mengapa Raja tua itu tampaknya memiliki kepribadian yang sama dengannya? Namun, Lusu merasa bahwa jika dia adalah Raja tua, dia mungkin akan membuat gadis itu menangis. Tidak, dia seharusnya tidak sekejam itu pada pekerja rumah bordil. Namun, melalui cerita Zhang Weiyu, Lusu mulai menyukai Raja Dewa yang lama. Bagaimanapun, dia mempertahankan sopan santunnya di depan wanita cantik. Omong-omong, apakah dia Raja Wayang? Atau ada yang lain? Lusu cenderung mempercayai yang terakhir karena Niting, si Suejin dan Li Xianyi semuanya menolak untuk berbicara tentang Raja seolah-olah dia adalah tabu. Namun, dari penuturan Zhang Weiyu, dia tidak tampak menakutkan sama sekali. Atau karena Lusu tidak pernah mengalami perang selama masa pemerintahannya. Pada malam hari, Lusu melanjutkan latihan pedangnya setelah Zhang Weiyu pergi tidur. Sebelum itu, Zhang Weiyu dengan sungguh-sungguh menasihatinya bahwa dia harus rendah hati dan menyimpan beberapa makanan penutup untuk masa depan dan bahwa Lusu harus mulai bertani dengannya jika dia ingin menjadi kaya. Lusu menertawakannya. Dia bersikeras pada rencananya sendiri. Dia mengambil senjatanya dari tumpukan kayu bakar. Dia telah mematahkan beberapa cabang di siang hari ketika dia melepaskan kekuatannya. Pada saat itulah Lusu menyadari bahwa kontrol kekuatannya belum mencapai kesempurnaan. Langkah pertama untuk mencapai kendali tertinggi atas energi pedang adalah mengendalikan kekuatannya sendiri. Keesokan harinya, Zhang Weiyu bertanya pada Lusu dengan heran saat dia berjalan keluar dari kamar, "Apakah kamu tidur di luar lagi?" Namun, Zhang Weiyu juga memperhatikan bahwa Lusu menjadi lebih segar dari hari ke hari. Lusu tidak sadarkan diri ketika mereka baru saja bertemu, dan terlihat tidak bersemangat setelah dia bangun. Sekarang, bagaimanapun, dia tampak sangat bersemangat. Lusu tersenyum. "Aku tidak akan pergi ke lapangan bersamamu hari ini. Aku harus menyelesaikan makanan penutup yang tersisa." Zhang Weiyu memperingatkan lagi, "Kamu akan menyelesaikannya hari ini. Kamu harus bersiap untuk masa depan." Pada saat ini, mereka mendengar derap kaki kuda dari jauh. Rahang Zhang Weiyu jatuh keheranan. Mungkinkah itu budak dari hari sebelumnya muncul di depan mata mereka? Pemimpin itu berkata dengan suara teredam, "Pemilik aku meminta kami untuk mengirimi kamu lebih banyak hadiah dan mengundang kamu ke rumahnya. Apakah kamu bersedia datang?" Lusu tertawa. "Tinggalkan hadiahnya, tapi aku tidak akan pergi." Pemimpin itu mencambuk kudanya dan kembali. Sebelum dia pergi, dia berkata, "Pemilikku telah mengatakan bahwa dia tidak keberatan jika kamu tidak pergi kali ini demi wajah cantikmu. Tapi dia percaya bahwa kamu akan datang suatu hari nanti." Spare me, Great Lord. Chapter 864 Bahasa Indonesia.
Bab 864 Betapa harumnya. Lusu melihat para budak mendesak kuda menggunakan cambuk mereka. Dia menghela nafas dan berkata kepada Zhang Weiyu, aku pikir kita bisa makan selama beberapa hari lagi. Zhang Weiyu merasa bahwa sejak pemuda ini muncul, hidupnya telah memasuki dunia fiksi. Itu sangat aneh. Tidak hanya memiliki dimsum, satu telah disampaikan, mereka telah menerima trotter babi juga. Selanjutnya, pemuda ini bahkan diundang untuk mengunjungi rumah mereka. Betapa langka, lupakan. Tetapi setelah Lusu menolak tawaran itu, budak itu mengungkapkan bahwa Yu Dai sudah memberi tahu mereka. Karena Lusu tampan, dia akan melepaskannya. Zhang Weiyu menatap Lusu dengan kaget. Aku selalu berpikir bahwa orang-orang dengan kekuatan karakter bergantung pada keterampilan mereka untuk bertahan hidup, tetapi kamu bergantung pada terlihat. Lusu dengan rendah hati tertawa. Aku tidak punya pilihan, surga telah memberiku makanan untuk dimakan. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 481. Dengan cara ini, Lusu dengan sabar berintegrasi dengan pedang sesuai dengan urutan yang ditentukan. Untungnya, dia tidak perlu lagi menanam tanaman. Setiap hari, orang akan memberinya makanan. Zhang Weiyu agak bingung, apakah ini cerita di mana putri dari keluarga kaya jatuh cinta dengan anak laki-laki miskin? Kisah-kisah seperti itu menceritakan cinta yang melampaui kelas sosial dengan cara yang luar biasa, seolah-olah ini adalah satu-satunya bentuk cinta. Lebih jauh lagi, sepertinya kepala keluarga Yu telah membaca terlalu banyak buku. Dia mungkin benar-benar percaya pada cerita seperti itu. Pada hari pertama, Lusu memberikan dimsum itu kepada Zhang Weiyu, tetapi Zhang Weiyu tidak memakannya. Pada hari kedua, Lusu memberikan dimsum kepada Zhang Weiyu, tetapi Zhang Weiyu tidak memakannya. Pada hari ketiga, Lusu memasak sepiring daging babi untuk Zhang Weiyu. Zhang Weiyu makan dengan sangat bahagia. Sangat sulit bagi Lusu untuk memasak sepiring daging babi ini. Selain garam, tidak ada bumbu lain di tanah tandus ini. Biasanya, orang hanya akan membunuh babi pada hari tahun baru atau festival lainnya dan menjual babi tersebut kepada pemilik budak dan bangsawan. Mereka akan menggunakan sedikit lemak untuk mengekstrak minyak. Mereka tidak tahan menggunakan minyak untuk memasak. Jika mereka serakah, mereka akan mencampur sedikit minyak dengan makanan mereka. Saat Zhang Weiyu memakan daging babi itu, dia dengan bersemangat berkata, biar ku beritahu, babi ini bukan yang terbaik. Aku pernah makan ayam menyala di istana. Nah, itu kelezatan. Lusu melirik Zhang Weiyu. Apakah kamu pernah ke istana? Zhang Weiyu tidak berbicara dan terus makan. Istana itu berada di tengah-tengah manor milik 4 penguasa surga. Mereka dibagi dengan rapi dan diatur dalam kotak. Tapi itulah yang terjadi di masa lalu. Setelah bertahun-tahun perang, batas-batasnya tidak jelas. Ladang tempat Lusu dan Zhang Weiyu tinggal berada di bawah kendali penguasa surga selatan, Wen Zaifu. Tapi 30 km ke barat adalah wilayah penguasa surga barat, Duanmu Huangqi. Tidak heran Zhang Weiyu mengatakan bahwa jika perang terjadi, dia harus melarikan diri bersamanya. Tempat ini berada di sepanjang perbatasan. Jika perang terjadi, tempat pertama yang akan terpengaruh adalah ladang mereka. Seperti apa istana itu? Lusu bertanya. Zhang Weiyu menyeka mulutnya. Ladangnya mengerikan dibandingkan dengan istana. Di sana, rumah-rumah diatur dalam barisan yang rapat. Pemilik budak di sana tidak berani berbicara keras. Jika kamu menyemprotkan air di sana, kamu mungkin tidak sengaja basah di suatu tempat. Di sana, tanah ditutupi dengan batu bata kapur. Anak-anak pemilik budak bisa bermain di jalanan. Bahkan ada orang yang mengajari mereka lagu. Keluarga kaya memiliki pintu yang lebar dan megah. Bahkan ada lentera merah di setiap sisi pintu dan budak yang menjaga rumah mereka. Saat itu, jalanan penuh dengan orang selama festival. Para tuan budak semuanya akan turun ke jalan. Mengapa? Karena hanya dengan begitu mereka bisa melihat seperti apa rupa bangsawan perempuan itu. Hehe, Zhang Weiyu tertawa tidak sopan. Di masa lalu, aku berpikir bahwa bangsawan perempuan semuanya tampak seperti dewi. Tapi setelah aku melihat mereka, aku mulai mempertanyakan keberadaan aku. Kenapa mereka begitu jelek? Lusu memikirkannya dan berkata, apakah kamu takut tidak akan dipilih karena keluarga terikat oleh pernikahan? Zhang Weiyu memberinya acungan jempol. Aku tidak menyangka budak sepertimu memiliki pengetahuan untuk menghasilkan itu. Pergi, kata Lusu. Sekarang Zhang Weiyu bergantung pada Lusu untuk makanan, dia tidak menyerang seperti sebelumnya.
Lu Su mengobrol dengannya seperti seorang teman. Zhang Weiyu tiba-tiba berkata, aku harus mengunjungi kerabat aku besok. Bantu aku merawat tanaman. Tidak, Lu Su bahkan tidak perlu berpikir sebelum menolak. Tanaman akan tetap sama meskipun tidak ada yang merawatnya. Ini hanya 1 hari. Apakah tanaman bisa tumbuh sebanyak itu? Zhang Weiyu berteriak, jangan anggap remeh bahwa keluarga Yu mengirimimu makanan enak. Tunggu saja sampai mereka bosan denganmu. Kamu masih harus bergantung pada tanaman aku untuk bertahan hidup. Aku tidak akan melakukannya bahkan jika kamu menggambarkannya seperti itu. Lu Su tanpa ekspresi menolaknya. Dia sudah berada di sini selama hampir setengah bulan. Lu Su akan mencapai peringkat 5. Ketika dia mencapai peringkat 4, dia akan bisa berjalan menyamping di sepanjang ladang. Orang terkuat di bidang ini adalah bangsawan peringkat 3. Tetapi Lu Su mengerti bahwa bahkan jika bangsawan di sini berpangkat tinggi, mereka tidak memiliki pandangan dan teknik. Meskipun dia hanya peringkat 4, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh peringkat 3. Tapi Lu Su tiba-tiba merasa bahwa perjalanan Zhang Weiyu tidak akan sesederhana mengunjungi kerabatnya. Dia memiliki terlalu banyak misteri. Seolah-olah seorang warga sipil tiba-tiba pergi ke istana, yang jaraknya ribuan kilometer. Bagaimana mereka pergi ke sana? Bagaimana mereka akan kembali? Tidak ada pesawat atau kereta api di sini. Zhang Weiyu tidak menghindarinya, tetapi juga tidak berbicara secara detail. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya seorang pengunjung di dunia ini. Dia akhirnya akan pergi setelah menemukan jalan keluar. Pada saat yang sama di sebuah restoran hotpot di Quanzhou, Tiger Zi menyeka mulutnya yang berminyak dan berkata, babat ini luar biasa. Cukup masak dalam air mendidih dan tambahkan minyak, cuka, dan bawang putih yang dihaluskan, tapi ini sangat enak. Bahkan ayam yang menyala-nyala di istana tidak bisa dibandingkan dengan ini. Setelah datang ke sini, aku mengerti mengapa Raja Dewa yang lama senang datang ke sini. Awan Yi menghela nafas. Ini adalah dunia yang berbeda dalam hal makanan. Aku merasa bahwa itu adalah bumbunya. Metode menggunakan bumbu di sana mengerikan, Tiger Zi menghela nafas. Tapi apakah kamu sama sekali tidak khawatir bahwa sesuatu akan terjadi padanya di sana? Apakah dia akan marah jika dia tahu bahwa kita ada di sini untuk makan dan minum? Cloud Yi merenung untuk waktu yang lama. Raja Dewa yang lama masih memiliki banyak senjata rahasia di sana. Jika mereka digunakan, keamanannya dapat terjamin. Sekarang, kami telah kembali ke peringkat 1. Jika kita ingin melewati gerbang surga, kita harus mengurangi kelas kita. Gerbang surga ditinggalkan oleh Raja Dewa yang lama sehingga kami bisa datang ke sini dan makan. Dia bisa datang dan pergi sesuai keinginannya, tapi kita tidak bisa. Jika kakak tidak memberitahu kami mungkin bahkan tidak tahu di mana pintunya. Sekarang, kami telah menghabiskan semua buah yang ditinggalkan Raja Dewa lama untuk kami. Jika kita secara paksa mengurangi kelas kita, kita mungkin tidak dapat kembali. Tiger Zi menggaruk kepalanya. Lalu apa yang kita lakukan? Hati nurani aku tidak bisa tenang. Cloud Yi memikirkannya. Haruskah kita memberitahu Xiao Yu di mana gerbangnya? Darahnya bisa digunakan untuk mengaktifkan gerbang, ide bagus. Mata Tiger Zi berbinar. Dia belum mencapai peringkat 1. Tetapi dia memiliki kekuatan tempur peringkat 1. Ini akan sama bagusnya. Ginjal domba sudah matang. Hati-hati dengan lada di dalamnya. Pelayan, bawakan kami sepiring lagi babat. 1 porsi kecil makanan yang disajikan dalam keranjang kukusan kecil atau di piring kecil. Spare me, Great Lord. Chapter 865 Bahasa Indonesia. Bab 865, Seluruh Dinding Puisi. Zhang Weiyu menuju ke barat. Lu Su tidak tahu apakah dia sengaja menuju utara sebelum pergi ke arah lain. Di barat adalah wilayah penguasa surga barat, Duanmu Huangqi. Dia akan mencapainya setelah melintasi bukit dan sungai. Zhang Weiyu telah memberitahu Lu Su bahwa di masa lalu, budak wanita yang tinggal di rumah petani di dekatnya akan mandi di sungai. Budak wanita ini jauh lebih tampan daripada bangsawan. Lu Su mengerti. Untuk beberapa alasan, Zhang Weiyu tidak senang dengan para bangsawan. Itu seperti di perjalanan ke barat, di mana karakter menuju ke surga barat. Ketika mereka sampai di sana, mereka disambut dengan, "Selamat datang di Tailing." Mereka telah berjalan ke arah yang salah. Mereka benar-benar salah. Tidak ada garis batas yang akurat di sini. Kota digunakan sebagai gantinya. Setelah perang, jika sebuah kota direbut,
ini berarti mereka akan kehilangan tanah yang diduduki oleh kota itu. Lu Su merasa bahwa apapun yang dilakukan Zhang Weiyu, itu tidak penting. Orang ini sangat aneh. Lu Su menemukan bahwa bahkan budak yang tidak menjalani pelatihan memiliki 3 hingga 4 kali kekuatan fisik orang biasa di bumi. Tapi Zhang Weiyu berbeda. Lu Su merasa bahwa dia lebih lemah dari manusia biasa. Ini adalah keadaan yang tidak biasa. Seolah ada cerita di baliknya. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Lu Su. Lebih penting lagi, dia harus dengan tegas dan ringkas maju ke peringkat 5. Ketika dia berlatih di pagi hari, dia tiba-tiba berpikir bahwa bahkan jika dia hanya bisa makan roti di sini, dia akhirnya akan dapat menemukan metode kultivasi ketika saatnya tiba. Dia menggunakan cabang pohon untuk menulis di tanah. Suatu hari, aku akan dapat memenuhi impian aku satu. Kata-katanya berani dan kuat. Mereka memiliki energi pedang di dalam diri mereka. Jika mereka yang berlatih permainan pedang melihat kata-kata ini di tanah, mereka mungkin bisa menyadari sesuatu. Kali ini, ranting itu tidak patah di tangan Lu Su. Seolah-olah kekuatan fisiknya membuat semua yang dia inginkan menjadi mungkin. Permainan pedangnya meningkat pesat. Lu Su agak senang, karena semakin baik permainan pedangnya, semakin cepat dunia memberinya spirit ki. Dia hanya perlu 20 hari untuk mencapai peringkat 4, bukan sebulan. Saat dia berlatih, suara derap kuda terdengar dari ujung jalan. Mereka telah tiba sesuai rencana. Apa yang akan dia terima kali ini? Dia melihat keluar dan melihat bahwa wanita bernama Yu Dai telah datang sendiri. Yu Dai menghentikan kudanya dan berdiri di samping Lu Su. Dia menatap Lu Su. Petani ini, apakah aku harus turun secara pribadi sebelum kamu bersedia menerima undangan aku? Dengan permainan pedang di tangannya, Lu Su lebih keras kepala. Bahkan jika kamu secara pribadi datang, aku mungkin tidak menerima undanganmu. Pada saat itu, Yu Dai melihat kata-kata yang ditulis Lu Su di tanah dan tercengang. Lu Su melihat kembali kata-katanya. Apakah Yu Dai benar-benar memahami mereka? Akankah dia menjadi penyair abadi satu di dunia ini? Setelah itu, apakah dia akan menarik aristokrat sebagai pengikutnya dan mencapai puncak hidupnya? Kemudian, orang akan memberinya makan setiap hari. Dia akan bisa berlatih dengan aman dan mencapai peringkat 1, sebelum membebaskan diri. Di dunia ini, kaum intelektual dianggap penting oleh para bangsawan. Menurut Zhang Weiyu, seorang budak yang bisa mengajar bisa menjadi sebuah peternakan. Ini sangat berharga. Selanjutnya, budak yang mampu mengajar akan dianggap penting oleh kepala keluarga juga. Mereka akan diperlakukan jauh lebih baik daripada budak lainnya. Selanjutnya, beberapa petani akan dinobatkan sebagai tamu kehormatan karena pengetahuan mereka. Ini adalah praktik yang ditetapkan oleh Raja Dewa yang lama. Bawahan mengikuti contoh atasan mereka. Jika Raja Dewa yang lama sangat mementingkan para sarjana, tingkat yang lebih rendah akan melakukan hal yang sama. Di masa lalu, keluarga pemilik budak menjadi bangsawan karena putra mereka sangat pintar. Kemajuan pesat di kelas sosial ini sangat menggoda. Selanjutnya, Zhang Weiyu mengatakan bahwa para sarjana diterima dengan baik di rumah bordil. Sebuah puisi yang bagus, meskipun tidak lengkap, akan memungkinkan penyair untuk makan dan minum dengan baik di rumah bordil selama sebulan. Ketika Lu Su mendengar tentang ini, dia merasa bahwa dunia ini tidak buruk. Lu Su berdiri tegak dan bangga. Dia ingin membuat dirinya tampak seperti penyair biasa. Tiba-tiba Yu Dai berkata, aku tidak menyangka kamu juga menyukai puisi Raja Dewa. Lu Su tercengang. Tunggu, sesuatu telah salah. Dia ingin bertindak seperti penyair abadi. Tetapi seseorang bahkan lebih tak tahu malu daripada dia. Lu Su sedikit bingung. Dia bertanya, puisi mana yang paling kamu sukai? Yu Dai dengan bersemangat berkata, aku tidak menyangka akan bertemu seseorang yang tahu puisi di kota ini. Aku suka, Rumeng Ling 1. Pada, kami mendayung. Pada, kami mendayung. Mengejutkan camar dan bangau di pantai. Haha, ekspresi Lu Su menjadi gelap. Dia telah menyalin puisi dari penyair pria dan wanita. Raja Dewa yang lama memiliki jangkauan yang sangat luas. Dia sama sekali tidak memberi orang lain kesempatan. Betapa tak tahu malu. Jadi, dia telah menormalkan bahasa dan menulis standar sehingga semua orang bisa membaca puisinya. Sejarah ini bahkan tidak masuk akal. Mengapa kamu begitu ngotot menyalin? Yu Dai tampak sangat bersemangat, seolah-olah dia telah bertemu seseorang yang memahaminya. Tidak satu pun dari budak kasar ini yang memahami bakat di balik puisi-puisi ini. Kamu sangat baik.
Lusu memikirkannya dan berkata, aku hanya tahu sedikit. Apakah kamu memiliki koleksi puisi Raja Dewata yang lama? Aku ingin melihat-lihat. Dia mengatakannya karena dia ingin melihat apakah Raja Dewa yang lama telah kehilangan sesuatu yang bisa dia ganti. Jika dia tahu apa yang disalin oleh Raja Dewa yang lama, puisi mereka tidak akan tumpang tindih. Kalau begitu ikuti aku ke istana. Yudai berkata dengan penuh semangat, terlalu merepotkan untuk memindahkan seluruh dinding puisi bolak-balik. Ketika Lusu mendengar seluruh dinding puisi, dia mulai putus asa. Berapa lama Raja Dewa yang lama hidup? Apakah dia bosan karena dia telah hidup begitu lama? Ya atau tidak? Lusu tiba-tiba merasa bahwa ketika panjang hidupnya tidak lagi penting bagi Raja Dewa yang lama, hidupnya seperti permainan. Karena dia yang terkuat dan berumur panjang, dia bisa bermain sesukanya. Baiklah, aku akan menemanimu ke istana. Tapi izinkan aku mengatakan ini dulu. Aku tidak akan menjual diri aku untuk menjadi budak, kata Lusu dengan tenang. Dia tiba-tiba ingin memahami Raja Dewa yang lama. Di sisi lain, sepertinya Yudai benar-benar mengubah sikapnya. Mulai sekarang, kamu adalah temanku. Jangan bicara tentang menjadi budak, pikir Lusu. Seandainya dia mendapat manfaat dari raja, tak perlu dikatakan lagi, Lusu tiba-tiba sangat ingin tahu tentang Raja Dewa yang lama. Dia adalah kepala dunia, tetapi dia sangat membumi. Dia telah membuat marah seorang pelacur di rumah bordil dan bahkan menyalin puisi. Menarik, ini adalah ulasan Lusu. Tapi Lusu sedikit bingung. Mengapa Raja Dewa yang lama jatuh? Apakah hidupnya berakhir secara alami, atau ada kecelakaan?